wabarakatuh. Nama saya Nindi Putri Maharani. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan faktor dan latar belakang datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Peristiwa datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di Laut Tengah pada tahun 1453 dan serangkaian penemuan di bidang teknologi, juga dorongan untuk melanjutkan perang salib. Setelah jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani, akses bangsa-bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah di Laut Tengah menjadi tertutup. Oleh karena itu, mereka mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan pelopor dalam penjelajahan samudera. Berikut adalah perjalanan penjelajahan samudera bangsa-bangsa Eropa ke Kepulauan Nusantara. Yang pertama ada Spanyol. Mereka yang dipimpin oleh Christopher Columbus pada tanggal 3 Agustus 1492. Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol berlayar menuju ke arah barat. Pada tanggal 6 September tahun yang sama, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika, dilanjutkan dengan mengarungi laut luas yakni Samudra Atlantik. Setelah sekitar 1 bulan lebih berlayar, tanggal 12 Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama, yang kemudian dinamakan San Salvador. Berikutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Kemudian kembali ke Spanyol tahun 1493 dan diakui sebagai penemu daerah baru yakni benua Amerika. Karena Columbus belum berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah, jadi berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magellan atau Mageles, disertai oleh seorang kapten kapal yakni Jan Sebastian Elcano. Magellan mengambil jalur yang mirip dilayari Columbus dan mendarat di ujung selatan benua Amerika. Di tempat ini terdapat selat yang dinamakan Selat Magellan. Melalui selat ini, rombongan Magellan terus berlayar memasuki Samudra Pasifik sekala sekitar 3 bulan lebih. Akhirnya, pada Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Guam, kemudian melanjutkan perjalanan dan pada April 1521 sampai di Kepulauan Massawa atau kemudian dikenal dengan Filipina, dan menyatakan daerah ini sebagai koloni Spanyol. Tetapi pernyataan tersebut mendapat tentangan dari penduduk di setempat. Rombongan Magellan terdesak, bahkan Magellan sendiri terbunuh. Rombongan Magellan yang selamat segera meninggalkan Filipina, dipimpin Sebastian Elcano, terus berlayar ke arah selatan. Pada tahun 1521, mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Setelah itu, rombongan Elcano yang dipenuhi dengan rempah-rempah kembali ke Spanyol menuju ke arah barat sehingga melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan diteruskan menuju Spanyol. Yang kedua ada bangsa Portugis. Pada Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon mengambil rute yang pernah dilayari Bartolomeus dan singgah di Tanjung Harapan. Rombongan Vasco da Gama melanjutkan perjalanan berbelok ke kanan untuk mengarungi Laut Hindia atau Samudra Indonesia dan sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Di Goa India, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Setelah beberapa tahun tinggal di India, mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Ekspedisi selanjutnya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berangkat untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka.
Orang-orang Portugis pun segera mengetahui tempat buruannya, yakni Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Bangsa ketiga yaitu ada bangsa Belanda. Tahun 1594, Barents mencoba berlayar melalui daerah Kutub Utara, tapi ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Kapalnya terjepit es di Kutub Utara yang sedang membeku. Barents berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Pada tahun 1595, pelaut Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayaran mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya mendarat di Banten. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis, Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Oleh karena itu, orang-orang Banten mengusir orang-orang Belanda untuk segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Berikutnya, rombongan kali ini dipimpin Van Hincker. Tahun 1598, Van Hincker dengan armadanya mendarat di Banten. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Terakhir, ada Inggris. Setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas, dan Inggris mengambil keuntungan besar dalam mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisbon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan sampai Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terdapat konflik dengan Portugis, maka Inggris mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Para pelaut dan pedagang mengadakan pelayaran ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah sampai ke India. Dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara. Bahkan pada tahun 1811 pernah memegang kendali kekuasaan di tanah Hindia atau Kepulauan Nusantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.